Selamat sore, Pak Yos. Bagaimana kabar hari ini? Hai, selamat sore juga Pak Tom. Puji Tuhan, kabar saya baik-baik saja. Syukur, puji Tuhan. Jadi, Pak Yos, nanti hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana? Sudah siap? Ya, terima kasih Pak Tom. Saya siap. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Lasarus. Oke, baik. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, Ya. itu ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Pak Yos. Yang pertama mengenai praktik coaching yang sudah Pak Yos laksanakan kemarin. Ya. Kira-kira bagaimana perasaannya? Oh ya, baik. Terima kasih Pak Tom untuk praktek coaching yang kemarin. Yang pastinya saya sedikit deg-degan, saya sedikit nervous karena memang baru dan belum terbiasa dengan teknik tirta yang harus dilakukan, karena itu kan harus sesuai dengan alur tirta kan Pak? Iya, betul. Jadi memang karena belum terbiasa ya Pak? Iya, betul. Jadi memang karena belum terbiasa. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya. Ya, baik Pak. Ya, baik Pak Tom. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang nanti Pak Yos masih kurang itu di bagian mana? Kalau menurut saya yang masih kurang itu adalah presence atau kehadiran penuh. Karena itu kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Dan kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching, dan tentunya sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, berarti Pak merasa bahwa di bagian presence atau kehadiran penuh ini perlu dikembangkan lagi ya? Ya, mungkin seperti itu, Bapak. Ya. Terakhir ini Pak, Ya, yang nanti ingin Bapak inginkan dari coaching kali ini apa? baik. Yang pasti saya berharap ada solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Lasarus sebagai coaching. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Pak. Dan selanjutnya saya persilakan Pak Yos untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang akan Pak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence atau kehadiran penuh ini apakah nanti akan biasa saja atau justru lebih meningkat dan sangat baik. Ya. Silahkan untuk dilanjutkan ya Pak. Baik, Pak Tom, terima kasih banyak, dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar kegiatan coaching kali ini. Oke, silakan. Bapak Yos. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Bapak Yos. Oke. Puji Tuhan, dalam Baik. keadaan sehat. Bapak Oke, Yos. luar biasa ya Bapak Lasarus. Ya. Saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak Lasarus telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Ya. Jadi apa yang Bapak Lasarus sampaikan pada obrolan kita, pada pertemuan kita sore hari ini? Begini Pak Yos, saya juga terima kasih karena Pak Yos mau menyisikan waktu supaya kita bisa berdialog sebentar. Iya, baik. Begini Pak Guru, saya dalam pembelajaran di kelas itu ada mengalami suatu kendala Pak Guru. Oh, iya. Baik. Kendala dalam kelas itu ada beberapa siswa Iya. yang datang sekolah itu dalam keadaan tidak bersih. Oh iya, siswa adopsi ya. Iya, iya. Baik. Oke, jadi baik Bapak Lasarus jadi lebih kepada kondisi siswa ya, Iya, di iya. dalam kelas, bahwa Bapak Lasarus menemukan kondisi siswa dalam keadaan yang tidak bersih ya. Iya. Mungkin seperti itu ya. Baik.
sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tahu dulu kira-kira apa sih dari Bapak Lazarus yang Bapak inginkan dari obrolan kita kali ini, yang Bapak inginkan itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak Yos. Saya mengingat begini, setelah saya berdiskusi dengan Pak Yos, nanti Pak Yos bisa memberikan saya solusi untuk mengatasi masalah yang saya alami dalam kelas ini, karena memang sangat terganggu Bapak Yos. Kalau mereka datang dalam keadaan tidak bersih, selain mereka juga kesiapan diri mereka untuk mengikuti pembelajaran juga saya sangat yakin bahwa tidak sesuai yang kita harapkan. Yang berikut lagi, kehadiran mereka juga sepertinya minder. Yang berikut lagi bahwa mereka juga mengalami rekan-rekan di samping itu sepertinya mencium aroma yang kurang menyenangkan, sehingga dari apa yang mereka buat di dalam kelas itu membawa juga efek untuk rekan-rekan dalam kelas itu. Oke, baik Bapak Lazarus. Memang kondisi siswa yang kurang rapi dan kurang bersih itu kemudian mengganggu teman-teman lain, terutama situasi di dalam kelas ya. Jadi kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Bapak Lazarus hadapi saat ini, atau mungkin Bapak Lazarus bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bapak Lazarus saat menghadapi siswa di dalam kelas tadi. Saya perasaannya sangat terganggu Pak Guru. Dalam kelas itu kita memberikan materi untuk mereka itu, saya juga merasa terganggu karena saya lihat dari kesiapan mereka dalam kelas itu sudah tidak mungkin. Sehingga saya sebagai guru itu sepertinya merasa sangat terganggu Pak Guru. Baik, jadi yang berikut Bapak Lazarus, kira-kira Bapak Lazarus sudah pernah tanyakan belum kepada siswa ini, atau bagaimana mungkin Bapak Lazarus sudah tanyakan terkait dengan kondisi yang siswa alami itu, mungkin Bapak Lazarus sudah pernah tanyakan atau belum? Sudah Pak Guru, sudah sering saya tanyakan, dan juga dalam kelas itu pagi-pagi sebelum masuk dalam pembelajaran itu saya sudah tanya kebersihan mereka, datang mandi tidak, pakaian pakai berapa kali baru diganti. Saya sudah lakukan itu Pak Guru. Hanya mungkin juga namanya anak-anak Pak Guru, kadang lupa, juga bisa malas, bisa juga memang perlu perhatian dari orang tua Pak Guru. Baik. Lalu Bapak Lazarus sudah berusaha tadi setiap pagi ya sudah mengecek, lalu kemudian mungkin masih kurang respon dari siswa ya. Iya. Baik. Lalu kalau boleh saya tahu kira-kira dalam kondisi yang Bapak Lazarus alami, kondisi siswa di dalam kelas, mungkin yang Bapak Lazarus inginkan itu harus seperti apa? Ya, saya inginkan dari mereka tuh Pak Guru, mereka datang tuh dalam keadaan bersih, rapi, sehingga mereka juga mempunyai kesiapan diri untuk mengikuti pembelajaran, juga tidak mengganggu teman mereka yang duduk bersebelahan itu. Baik, oke. Jadi Bapak Lazarus inginkan untuk kemudian ketika anak itu datang ke sekolah itu dalam keadaan rapi dan dalam keadaan bersih, untuk kemudian tidak mengganggu teman-teman lainnya. Baik. Jadi baik Bapak Lazarus, jadi lebih suka ada kondisi siswa lebih aktif, lebih bersih ya. Iya, lebih bersih. Baik, oke. Lalu mungkin apa yang Bapak Lazarus butuhkan untuk mencapai hal tersebut, bahwa kalau siswa belum bersih, mungkin apa yang kemudian Bapak Lazarus butuhkan, hal apa yang kemudian mungkin Bapak bisa lakukan dalam waktu dekat ini? Baik Pak Guru, langkah yang saya ambil di sini adalah tetap memberikan motivasi untuk kebersihan anak sekolah, dan sebentar siang pulang ini saya langsung singgah di rumah orang tua. Selain bersilaturahmi juga saya mungkin memberikan menyampaikan apa yang saya alami tentang anak ini.
Baik, jadi anak di sekolah itu menjadi tanggung jawab bersama ya, Ya, betul. bahwa antara guru dan orang tua terus siswa itu menjadi tanggung jawab bersama Ya. begitu. Betul. Lalu luar biasa apa yang Bapak harus inginkan, mau jalankan, lalu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan tindakan untuk kemudian mengatasi masalah yang tadi Bapak harus lakukan ya. Iya, iya. Walaupun memang agak sedikit sulit ya, Iya. karena itu memang tugas yang harus dilakukan oleh seorang guru. Benar. Mungkin seperti itu ya. Iya, iya. Lalu kira-kira kapan hal tersebut nanti Bapak harus melakukan? Sebentar siang Pak Guru. Oh, iya. Pulang sekolah saya langsung singgah di rumah mereka. Baik. Ya, ya. Baik, Pak Lazarus. Jadi tidak terasa kita sudah Ya, berdiskusi dan kemudian Bapak Lazarus sudah bersedia untuk kemudian setelah ini sudah berusaha untuk mengatasi masalah itu. Ya. Lalu apa yang bisa dapat Bapak Lazarus dapatkan dari obrolan singkat kita? Bahwa dari kegiatan tadi, obrolan kita tadi yang Bapak Lazarus sudah dapatkan itu solusinya seperti apa? Baik Pak Yos, terima kasih yang pertama bahwa Pak Yos sudah bersedia untuk Iya. menerima kehadiran saya. Oke, baik. Lewat pertemuan kita ini salah satunya bahwa Pak Yos sudah memberikan dukungan untuk saya. Iya. Dan semoga apa yang saya lakukan ini sungguh-sungguh benar saya lakukan sesuai dengan tanggung jawab saya sebagai guru. Baik, oke, baik, Bapak Lazarus. Semoga apa yang kita bicarakan ini, Ya, yang tadi itu kemudian bisa merubah kondisi siswa yang tadi awalnya kurang rapi atau kurang bersih tadi dari cerita Bapak tadi. Ya. Lalu setelah menerapkan rencana yang nanti Bapak lakukan tadi, lalu terima kasih atas waktunya, atas kunjungannya Bapak Lazarus. Iya, iya. Ya, terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yos. Oke, sama-sama. Selamat sore. Oke, selamat sore. Baik, kita beri apresiasi untuk kegiatan coaching hari ini. Ya. Pak Lazarus dan Pak Yos sudah melakukan coaching dengan baik. Baik. Terlihat juga alur kita pada percakapan, yaitu adanya tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan Iya. dari kegiatan coaching yang sudah Bapak Yos dan Bapak Lazarus lakukan, khususnya kepada Pak Yos selaku coach. Iya. Menurut Pak, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Baik, Bapak Tom. Jadi indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coaching Bapak Lazarus tadi dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang tadi dihadapi, dan kemudian dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Jadi dalam percakapan tadi kami kemudian menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bapak. Ya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi Ya. nanti akan Pak Lazarus lakukan sendiri ya Ya. pada pembelajaran. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Lazarus lakukan ya. Ya. Nanti dilakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya. Ya. Ya Pak Yos. Betul. Kemudian tadi Pak Yos sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasannya Pak sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot, akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya, betul Bapak Tom. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Yos selaku coach dan Pak Lazarus selaku coach atas coaching hari ini.
dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, puji Tuhan sehingga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik. Sukses selalu. Terima kasih atas Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Tohir. Selamat sore Pak Guru. Selamat sore. Kabarnya bagaimana Pak Guru? Kabar selalu baik, puji Tuhan. Baik Pak Guru, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching lagi. Bagaimana, Anda sudah siap? Siap Pak. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Yos. Oh, baik. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer Pak Guru, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Pak Guru. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Pak Guru lakukan kemarin. Bagaimana kira-kira perasaan Pak Guru? Untuk praktek coaching kemarin itu memang saya rasa agak khawatir, deg-degan karena baru awal toh Pak, sehingga saya memang belum terbiasa dengan teknik kitanya. Iya. Kan harus sesuai dengan teknik-teknik kita, itu ada beberapa tahap itu harus sesuai. Iya. Baik Pak Guru. Jadi karena memang belum terbiasa ya Pak Guru, semoga untuk kegiatan kali ini lebih lancar ya Pak Guru. Siap Pak. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Pak Guru masih kurang itu di bagian apa Pak Guru? Kalau saya lebih di bagian presence ya Pak. Ya. Karena kan kita harus hadir secara penuh, Ya. harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Iya. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu. Baik Pak Guru. Jadi Pak Guru merasa bahwa di bagian presence ini yang perlu dikembangkan lagi ya? Ya Pak. Ya baik. Terakhir ini Pak Guru, apa yang Pak Guru inginkan dari coaching kali ini? Yang pastinya saya berharap akan ada solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching nantinya. Baik Pak Guru, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Pak Guru. Dan selanjutnya saya persilakan Pak Guru untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer saya akan mengamati coaching yang dilakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence ini apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Oke, silakan dilanjutkan ya Pak Guru. Baik Pak, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Oke, baik. Selamat sore, Yos. Selamat sore Pak Tom. Sudah langsung lihat ini. Bagaimana kabar? Itu sudah Pak Tom. Kabar saya puji Tuhan luar biasa, dan memang kabar saya baik, selalu baik Pak. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yos yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Pak sampaikan pada pertemuan kita berdua sore hari ini? Oke, baik Pak Tom. Jadi saya juga berterima kasih karena Pak Tom sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Jadi begini Pak Tom, dalam keseharian saya sebagai guru bantu di sekolah, saya ada sedikit mengalami permasalahan. Permasalahan yang saya hadapi ini bersama dengan pimpinan saya, bahwa di mana di sekolah sebagai bawahan, apabila saya menemukan sebuah solusi dari sebuah permasalahan yang
saya hadapi, lalu kemudian saya mengusulkan kepada pimpinan. Pimpinan biasanya selalu tidak mendengarkan apa yang saya mau sampaikan, padahal kan solusi atau ide baik yang kemudian saya tawarkan itu kemudian bisa dijalankan dan bisa berjalan dengan baik. Itu yang saya hadapi. Jadi saya kemudian tidak mendapat sebuah penghargaan atau saya tidak diakui lah begitu, seperti itu. Oh, jadi tujuannya itu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang Pak sampaikan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, Pak Tom. Berarti kira-kira masalah yang paling mendasar di sekolah Pak kira-kira apa sehingga kemudian Pak datang di sini untuk meminta solusi? Kira-kira yang selama ini terjadi apa sebenarnya? Baik, jadi untuk pertemuan kita sore hari ini, kemudian saya sebenarnya ingin ada solusi dari permasalahan yang saya alami di sekolah atau yang saya hadapi di sekolah. Karena memang terkadang atau memang sering kali itu saya sering kemudian bisa mengajukan solusi atau mengajukan pendapat kepada pimpinan. Kemudian pendapat atau solusi yang saya mengajukan itu tidak diterima. Lalu kemudian pendapat yang saya mau ajukan itu kemudian ditolak, dan saya sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik menurut saya sebagai seorang guru dari pimpinan saya. Jadi itulah permasalahan itu. Masalahnya itu Ya. pimpinan tidak mau menerima solusi atau usulan atau pendapat yang disampaikan. Iya. Jangan sampai ada masalah dengan pimpinan di sekolah. Baik, begini Pak Tom, kalau sebagai guru bantu, namanya pimpinan itu adalah pimpinan di sekolah kita, dan saya rasa untuk masalah yang lain saya rasa tidak ada permasalahan seperti yang tadi saya sampaikan itu, bahwa saya kalau misalnya sering memberikan usulan atau saran itu biasanya sering ditolak, tidak mau diterima oleh pimpinan. Masalah saya seperti itu. Kalau terkait masalah lain saya rasa tidak ada. Oh, betul, gampang. Yang pakai motor PKD itu mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, jadi kan Pak ingin mendapatkan solusi dari permasalahan Pak alami. Ya. Jadi kira-kira rencana yang akan Pak lakukan apa? Oke, baik. Terkait dengan rencana terkait permasalahan yang saya hadapi di sekolah bersama pimpinan itu, saya kemudian merencanakan untuk kalau bisa saya melakukan kerjasama dengan rekan-rekan guru. Kan ada teman-teman guru saya. Kalau saya kemudian bisa melakukan kolaborasi bersama rekan-rekan untuk kemudian katakanlah di kesempatan yang berikut, di kali-kali berikut, katakanlah saya punya ide atau pendapat, saya kemudian berdiskusi dengan teman-teman saya untuk kemudian mendapatkan dukungan dari teman-teman saya agar kemudian kalau kita usulkan kepada pimpinan bisa diterima, karena itu sudah didukung oleh teman-teman yang lain. Jadi rencana saya seperti itu, melakukan kerjasama dengan teman-teman seperti itu. Itu tuh Pak, tadi Pak sudah bilang nanti terus berusaha kolaborasi bersama dengan rekan-rekan di sekolah. Jadi kira-kira kapan ini dilakukan? Kalau bisa terkait dengan waktu, saya rasa saya tidak menunggu terlalu lama. Setelah pertemuan kita hari ini Bapak Tom, saya rasa saya bisa mulai setelah saya pulang, yaitu besok di hari berikutnya, besok pagi setelah saya masuk sekolah, saya tidak perlu harus menunggu waktu terlalu lama. Sebaiknya saya mulai besok saja. Jadi kemudian saya mengajak teman-teman untuk kemudian bisa berdiskusi kerjasama dengan teman-teman, supaya kalau ada pendapat atau ide yang kami punya atau yang saya punya kemudian bisa diterima karena ada dukungan dari teman-teman. Jadi untuk waktunya saya rasa besok ini saya sudah bisa mulai. Seperti itu. Oke. Berarti kira-kira tanggung jawab yang akan Pak berikan dari permasalahan ini kira-kira apa? Baik. Oke, jadi tanggung jawab dari permasalahan ini, ya, jadi saya bertanggung jawab penuh untuk kemudian
kemudian permasalahan yang saya hadapi terkait dengan permasalahan saya dengan pimpinan tadi, bahwa ketika saya mendapatkan ide atau pendapat ternyata saya selalu ditolak, saya mempunyai tanggung jawab penuh untuk terus berusaha, terus melakukan kerjasama untuk kemudian ide atau solusi yang saya miliki kemudian bisa diterima. Itu tanggung jawab. Oke, baik. Baik, Pak Yos, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita hari ini. Iya. Kira-kira apa yang bisa Pak dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini? Baik, Pak Tom. Jadi saya merasa sangat luar biasa bahwa dari pertemuan kita sore hari ini, dari obrolan kita, kemudian saya mendapatkan solusi. Awalnya tadi saya ketika saya datang dari tempat saya berpikir bahwa saya merasa apakah permasalahan yang saya hadapi ini bisa ada solusi atau tidak, tapi ternyata dari percakapan kita ternyata ada solusi yang saya temukan, bahwa kemudian saya permasalahan yang saya hadapi ini solusinya bahwa saya perlu melakukan kerjasama atau kolaborasi bersama teman-teman untuk kemudian bisa menemukan solusi yang baik. Jadi saya rasa luar biasa bahwa pertemuan kita sore hari ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu. Baik, Pak Yos. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini juga dapat menumbuhkan motivasi Pak Yos bersama dengan rekan-rekan saya di sekolah. Iya, betul. Semoga bisa keluar dari permasalahan yang dialami. Nanti saya tunggu ya cerita selanjutnya seperti apa. Baik, terima kasih Bapak Tom sudah mau menerima saya, meluangkan waktu untuk kemudian bisa berdiskusi bersama saya. Ternyata dari hasil diskusi kita saya sudah mendapatkan solusi yang baik. Terima kasih banyak dan Terima kasih juga, sama-sama. Selamat sore. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktik coaching hari ini, Pak Guru. Pak Guru berdua sudah melakukan praktik coaching yang baik. Terlihat alur tinta pada percakapan tadi, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Pak Guru lakukan, khususnya kepada Pak Yos selaku coach. Menurut Pak Guru, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Jadi indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat atau direncanakan. Baik, Pak Guru, luar biasa ya. Baik, untuk rencana aksi dan solusi nanti akan dilakukan sendiri pada pembelajaran berikutnya ya Pak Guru. Kemudian tadi Pak Guru menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Pak Guru sudah melakukannya dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari masalah yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya betul Pak Lasarus. Baik Pak Guru, terima kasih selaku coach dan Pak Yos selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita bahwa semua menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach.
akhir kata salam sehat Pak Guru ya, sukses selalu Terima dan kasih. tetap semangat. Oke, selamat Pak Guru. Hai, selamat sore Pak Lasarus. Selamat sore Pak Apa Guru. kabar Bapak Lasarus? Silakan dulu. Tuhan, kabar baik Pak Guru. Luar biasa ya. Iya. Syukur kepada Tuhan. Bapak Lasarus kabarnya hari ini baik-baik saja. Baik, Bapak Lasarus, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Iya. Bagaimana Bapak Lasarus, sudah siap kah? Saya siap. Oke, baik, terima kasih. Berhubungan dengan tugas yang saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak Lasarus. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan kemarin, Pak. Ya, kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Begini Pak Guru, untuk praktek coaching kemarin itu yang pasti bahwa saya baru pertama kali Pak, sehingga Iya. saya rasa takut, deg-degan lah begitu, Iya. karena baru awal Pak Guru. Betul. Iya, iya. Baik, oke. Jadi karena memang belum terbiasa ya Pak ya. Iya, Oke. benar Pak Guru. Semoga untuk kegiatan kali ini bisa lancar ya Pak. Baik, untuk selanjutnya nanti dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, Iya. yaitu ada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Nah, kira-kira menurut Bapak Lasarus masih kurang yakin di bagian apa ini? Kalau saya lebih di bagian presence Pak. Ya, karena kita harus hadir secara penuh, Betul. juga fokus dengan apa yang kita harus sampaikan pada coaching. Iya. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching, Iya. dan tentunya juga sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, baik. Baik, jadi begini Bapak. Bapak merasa bahwa di bagian presence atau kehadiran penuh ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bapak ya. Iya, Pak Guru. Iya. Oke, baik. Terakhir ini Bapak ya. Iya. Apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti bahwa saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang akan dihadapi oleh coaching. Oke, baik. Baik Bapak Lasarus, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bapak ya. Iya, iya. Dan selanjutnya saya mempersilahkan untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan hari ini. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence apakah nantinya akan bisa saya biasa saja ataukah justru meningkat dari praktek sebelumnya. Silahkan untuk dilanjutkan ya Pak. Oke, baik Pak Guru. Terima kasih dan semoga dapat berjalan dengan lancar. Baik, silakan. Selamat sore. Selamat sore Pak Guru. Apa kabar saudara? Kabar baik. Lama tak jumpa ya. Sulaman dari Selalu. 1 tahun ini. Iya, betul. Kabar sehat kok Pak Guru? Sehat, puji Tuhan. Iya, iya. Mungkin kakak punya maksud kah? Mungkin kita ngobrol sore hari ini. Jadi begini, tujuan saya datang ke sini, saya mau Iya. minta solusi dari permasalahan yang saya alami di sekolah saya. Pak Guru punya masalah di sekolah. Saya punya masalah sudah sekitar 9 tahun di sekolah. Wih, lama Pak Guru. Lama sekali. Berarti masalah ini Pak Guru selama ini belum dapat solusinya. Belum. Oh iya, oke baik. Mungkin Pak Guru cerita tentang masalah itu baru kita cari solusi Pak Guru. Jadi saya punya masalah yang paling menurut saya sangat membuat saya kurang bersemangat di sekolah itu, guru-guru kurang berkolaborasi dengan saya di sekolah, kurang bekerja sama untuk membangun sekolah. Oh iya, kurang kerjasama Pak Guru dengan rekan-rekan guru di Rekan-rekan. sekolah.
Mungkin ada efeknya barangkali akibat tidak terjadi kolaborasi Pak Guru dengan rekan-rekan itu mungkin bagaimana? Jadi karena kurang kolaborasi, kurang kerjasama dengan teman-teman, itu masalah itu efeknya itu berdampak kepada kemajuan sekolah. Misalnya Iya, betul, kita mau membuat sesuatu yang kreatif di sekolah, iya. ketika kita mengajak teman-teman guru, mereka pasif atau membuat kegiatan apa begitu, misalnya kegiatan pemaparan materi, kegiatan bimtek yang secara sukarela, itu kita ajak mereka tidak mau ikut, mereka masa bodoh, mereka malas tahu, tidak mau mengikuti kegiatan yang kita tawarkan atau ide-ide kreatif yang kita tawarkan kepada mereka. Gitu. Iya. Berarti masalah juga cukup rumit ya Pak Guru, karena ini kan lembaga, berarti setidaknya ada kolaborasi semua guru sehingga sekolah itu bisa maju. Memang itu masalah benar Pak Guru. Mungkin perasaan Pak Guru sampai kita mau ngobrol ini, Pak Guru punya perasaan seperti apa? Perasaan saya sangat senang ketika saya datang mau ngobrol dengan Pak, saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami. Oh iya, baik. Oke, baik Pak Guru. Kalau menurut cerita tadi Pak Guru, memang kita mau lihat bahwa itu juga agak ribet karena ini kita kerjasama antara semua rekan di sekolah. Mungkin Pak Guru punya ini kah rencana ke depan seperti apa, sehingga lewat rencana itu mungkin masalah tadi itu kita bisa tanggulangi. Pak Guru punya rencana seperti apa? Jadi saya punya rencana itu mau berkonsultasi dulu dengan pimpinan di sekolah. Ya, benar-benar. Kita harus masuk lewat pimpinan. Iya. Setelah itu menjelaskan apa yang terjadi di sekolah, Betul. menjelaskan permasalahan yang terjadi di sekolah kepada pimpinan sehingga pimpinan tahu. Iya, iya. Setelah itu secara perlahan-lahan saya juga mau mengajak teman-teman untuk mau berkolaborasi untuk bekerja Sekolah. Mungkin jangan sampai selama ini saya masuknya kurang pas, mungkin saya harus masuknya lebih pas lagi dengan pimpinan dan teman-teman di sekolah untuk mereka bisa mau berkolaborasi atau mau bekerja sama dengan saya untuk membangun sekolah ke depan. Iya, iya. Berarti tanggung jawab sebagai guru juga lumayan ya Pak Guru, kalau di situ Pak sendiri punya inisiatif memajukan sekolah, tetapi tidak didukung oleh semua rekan di sekolah. Berarti langkah Pak Guru ini cukup baik, di mana mulai ada pendekatan ulang dengan kepala sekolah dan semua rekan di sekolah. Ya. Kalau menurut Pak Guru kapan kegiatan pendekatan ini mulai Pak Guru lakukan? Jadi kembalinya saya dari sini, saya langsung mulai berkonsultasi dengan pimpinan, nanti mulai sekitar hari Senin. Iya. Saya nanti masuk ke kepala sekolah untuk berkonsultasi dulu dengan masalah yang saya hadapi. Dan setelah itu saya juga mulai bangun komunikasi dengan teman-teman guru nanti. Iya. Mulai Senin kita seterusnya. Menurut Pak Guru, yang Pak Guru harapkan dari obrolan kita saat itu seperti apa? Obrolan kita saat ini apa yang Pak Guru harapkan? Yang saya harapkan itu mendapat solusi dari permasalahan yang saya alami. Jadi setelah kita bercerita selama kurang lebih 1 jam ini, saya tentunya mendapatkan solusi yang terbaik agar nanti sekembalinya saya dari sini, saya mulai melakukan pendekatan. Di langkah Pak Guru ini hebat sekali Pak Guru. Jarang juga lah kita bertemu orang yang punya niat seperti Pak Guru, apalagi kalau seorang diri, sedangkan rekan 3-4 orang yang agak berlawanan arah. Lebih parah lagi kalau tidak didukung oleh pimpinan, tetapi langkah Pak Guru kali ini yang lebih spesifik nanti melakukan pendekatan ulang dengan kepala sekolah, juga dengan semua rekan untuk membangun komunikasi yang lebih baik lagi.
Berarti langkah Pak Guru cukup hebat ya. Ya. Yang kita harapkan seperti itu Pak Guru. Mudah-mudahan nanti setelah ragam pendekatan ini niat Pak Guru tadi mau membangun kita punya lembaga itu dari semua pihak, dari kepala sekolah dan juga semua rekan guru itu bisa mendukung Pak Guru sehingga Pak Guru punya niat baik tadi itu bisa berjalan dengan baik. Tanpa terasa Pak Guru, waktu sudah 2-3 menit berlalu kita ngobrol ini. Pak Guru tetap semangat ya, tetap semangat, niat positif Anda. Pak Guru orangnya hebat karena tidak pernah putus asa dalam mengalami hal ini. Saya tetap mendukung Pak Guru. Nanti Pak Guru tetap semangat dalam melaksanakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Guru. Oke, selamat. Saya permisi dulu. Oke, selamat Pak Guru. Hati-hati ya. Ya, luar biasa Bapak Lazarus, kita patut memberikan apresiasi, aplaus atas kegiatan praktek coaching hari ini ya Bapak Lazarus. Dan Bapak Lazarus sudah melakukan praktek coaching yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi itu terlihat dari alur tirta yang terjadi pada percakapan Bapak Lazarus bersama coach tadi. Itu terdapat tujuan, Bapak Lazarus menanyakan tujuan, identifikasi masalah, lalu rencana aksi. Tidak lupa juga tadi Bapak Lazarus menanyakan tanggung jawab terhadap aksi yang nanti dilakukan. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, khususnya kepada Bapak Lazarus sebagai coach tadi. Menurut Bapak, apakah indikator keberhasilan diskusi tadi? Terima kasih Bapak Yos. Indikator keberhasilan dari diskusi ini tadi itu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Pak Guru tadi, di mana dia sendiri tidak didukung oleh rekan guru dalam membangun budaya positif di sekolah, dan beliau sendiri sudah menemukan solusinya dan beliau siap eksekusi untuk melangkah yang lebih jauh. Oke, baik. Jadi Bapak Lazarus untuk rencana aksi dan solusi akan Bapak melakukan sendiri pada tahapan selanjutnya. Kemudian tadi Bapak Lazarus sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasannya Bapak sudah dapat melakukannya. Itu terlihat dari ketika coach berbicara bahwa dengan kesadaran penuh, lalu kehadiran penuh mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Di sini karena dengan hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching tadi saya lihat dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun lebih maksimal. Ya benar. Baik, oke, terima kasih Bapak Lazarus selaku coach, juga nanti itu ada Pak Tom selaku coach atas praktik coaching hari ini, dan memberikan pembelajaran kepada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Ya, akhir kata kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas pernyataan tuntunannya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Oke, selamat. Terima kasih Bapak. Oke, baik, sampai ketemu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih.